Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kinesiologi. Perkenalkan dulu, nama saya Imam Muslim, NIM 23477111017. Baik, kita langsung ke materi. Pengertian kinesiologi. Kinesiologi berasal dari kata kinesis dan logos. Kinesis adalah gerak, sedangkan logos adalah ilmu. Kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman didekati dari analisis rangka, otot, dan hukum mekanika. Tujuan dari kinesiologi. Tujuan belajar kinesiologi adalah untuk memperbaiki gerak ke tahap yang lebih tinggi dengan menganalisis gerak, untuk melihat keindahan, keunikan gerak manusia, dan dapat mengaplikasi prinsip gerak dalam olahraga. Pengertian gerak. Gerak adalah proses perubahan tempat atau posisi dari suatu objek ditinjau dari titik pandang tertentu. Dan penyebab gerak adalah gaya. Gaya itu harus lebih besar dari objek tersebut. Dan sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat menghasilkan gerak. Dan yang kedua, gaya dapat menghentikan gerak. Itu yang ketiga, gaya dapat mencegah gerak. Dan lanjut pada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gerak. Yang pertama, faktor internal. Titik perkenaan gaya pada objek sehubung dengan titik berat objek dan tahanan di sekitar lintasan. Kerja gaya internal yaitu gaya yang dihasilkan oleh badan yang dikenakan pada benda atau badan lainnya, misal gaya otot. Dan yang kedua, faktor eksternal, gesekan, tahan udara, dan tahan air. Kerja gaya eksternal yaitu gaya dari luar badan, gaya berat, gravitasi, gesekan, tahan udara, dan air. Faktor internal yang mempengaruhi aktivitas gerak. Nomor 1, fungsi organ tubuh. Yang kedua, kemampuan dasar tubuh. Dan yang ketiga, sikap dasar tubuh. Kemampuan dasar gerak tubuh. Pertama, kekuatan. Adalah kemampuan dalam mempergunakan otot atau menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua, daya tahan. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Yang ketiga, daya otot. Kemampuan seseorang untuk bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama dengan kelelahan yang tidak berarti. Yang keempat, kecepatan. Kemampuan seseorang mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lanjut. Daya lentur, flexibility. Efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk sebagai aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Kelincahan, agility. Kemampuan seseorang mengubah posisi di era tertentu. Koordinasi. Kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Keseimbangan, balance. Kemampuan seseorang. Keseimbangan balance. Kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot. Ketepatan, akurasi. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap sesuatu sasaran. Reaksi, reaction. Kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syarat, atau feeling lainnya. Kemampuan sikap. 1. Terletak di belakang telinga. Terletak di belakang telinga. 2. Di tengah persendian bahu di dekat persendian punggung. 3. Di persendian lutut. 4. Di mata kaki. 1. Jika ditarik garis membentuk garis lurus maka sikap sempurna. 2. Jika ditarik garis membentuk garis sedikit melengkung, sikap baik.
3. Jika ditarik, garis membentuk garis sedikit patah-patah, sikap cukup. 4. Jika ditarik, garis membentuk garis patah-patah, sikap jelek. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.